Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan macam yang diperbincangkan, yaitu tentang Ketua Bapilu dan sejumlah kader PAN Riau dukung Anies Baswedan Nyapres 2024 ya. Ini berbagai fenomena ya dari grassroots yang satu demi satu melihat sosok Anies itu dipandang sebagai sosok perubahan yang terus untuk didukung ya, bahkan untuk grassroots. Dan ini berbeda dengan keputusan dari elit politik, elit partai yang lebih cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya dan terus menerus nebeng ke koalisi istana. Sesuai yang dilansir oleh Cakapla, langsung saja kita baca dan kita ulas. Pekanbaru, Cakapla, sejumlah kader Partai Amanat Nasional PAN Provinsi Riau mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Deklarasi tersebut langsung disampaikan para pengurus PAN tersebut di depan Anies Baswedan saat rapat akbar relawan bersama Anies Baswedan di Jalan Gajah Mada Ahad 4 Desember 2022. Tak tanggung-tanggung adapun kader PAN yang menamakan simpul relawan Anies Riau tersebut dikomandai oleh Ketua Bapilu PAN Riau T. Zulmizan. Kami datang ke sini bukan membawa nama institusi, ini mewakili aspirasi pribadi kami sebagai kader, kata Zulmizan. Ia mengatakan bahwa para kader PAN tersebut sebelumnya sudah masuk dalam simbol-simbol relawan Anies Baswedan. Saya sendiri sudah terkoneksi dengan Amanat Indonesia. Saya juga memegang mandat Jardik Riau yang terdiri dari tenaga pendidikan, cakapnya. Mudah-mudahan PAN akhirnya akan mendukung Bapak Anies Baswedan. Kami akan yakinkan Ketua Umum, lihatlah silent majority PAN mendukung Pak Anies Baswedan, tugas Zulmizan ya. Yaitu ya dari cakapla.com. Ini juga yang terkait dengan PAN yang ada di Riau. Langsung kita baca. Dipimpin Tengku Zulmizan Assegaf, kader PAN Riau tiba-tiba nyatakan dukung Anies di Pilpres 2024. Pekanbaru, sudah dilansir oleh gorio.com ya. Pekanbaru, ada momen berbeda saat ribuan masyarakat Riau menyambut kedatangan calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Minggu 4 Desember 2022. Tiba-tiba ada sekelompok masyarakat dengan atribut Partai Amanat Nasional PAN ikut hadir dalam penyambutan Anies Baswedan tersebut. Sejumlah kader PAN Riau yang dipimpin Tengku Zulmizan Assegaf tiba-tiba hadir untuk menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan. Tengku Zulmizan datang ke atas panggung mengenakan pakaian dan atribut PAN. Hal ini memang mengejutkan. Pasalnya, PAN sendiri saat ini tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, yakni bersama Golkar dan P3. Kami hadir di sini menyatakan dukungan untuk Pak Anies Baswedan. Kami yakin melalui Anies akan membawa perubahan Indonesia jauh lebih baik, ungkap Zulmizan. Untuk diketahui, Anies Baswedan hadir di Pekanbaru Riau dalam rangka safari politiknya di Sumatera. Sebelumnya ia telah berkunjung ke Aceh dan Sumatera Barat. Di Riau, kedatangan Anies didampingi Ketua DPP Nasdem Mardan Ali, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Nasdem Riau Edi Afrizal Natar Nasution, dan Ketua DPP Nasdem Riau Willy Aditya. Di Riau, Anies Baswedan akan mengikuti sejumlah kegiatan mulai dari pertemuan dengan relawan, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat hingga rapat akbar. Anies Baswedan dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim SSK 2 Pekanbaru pada Minggu 4 Desember 2022 sekitar 15.10 WIB. Selanjutnya konvoi kendaraan menuju Masjid Al-Falah Darul Muttaqin di Jalan Sumatera untuk melaksanakan sholat asar. Berikutnya pada pukul 16.15 WIB diadakan acara rapat akbar hingga pukul 17.30 WIB. Usai rapat akbar pada pukul 18.00 WIB, rombongan Anies Baswedan menuju Masjid Agung An-Nur Pekanbaru untuk melaksanakan sholat maghrib. Pada malamnya pukul 19.45 WIB diadakan makan malam dan dialog bersama lintas agama dan lintas etnis. Setelah itu nonton bareng Piala Dunia di kantor Nasdem Riau. Sedangkan agenda Nasdem Anies Baswedan pada Senin 5 Desember 2022 diantaranya pertemuan dengan relawan, peresmian Rumah Sakit Tabrani di Jalan Jenderal Sudirman hingga deklarasi relawan perubahan. Pukul 17.15 WIB Anies Baswedan dan rombongan kembali ke Jakarta. Yaitu ya sobat sekalian, fenomena baru ya, unik ya dari DPP-nya. PAN itu sendiri justru sudah tergiur dan lunglai ya dengan bujuk rayu dengan masuk koalisi KIP, koalisi Indonesia Bersatu. Sedangkan untuk grassroots-nya
sudah menyatakan diri dukungan ya untuk Anies Baswedan ya. Nah, mana yang akan diambil untuk para simpatisan ya? Apakah mereka tetap mengikuti elit partai yang dalam tanda kutip cenderung untuk menikmati kekuasaan, atau lebih berpikir untuk lebih rasional ya, mengikuti para grassroots untuk dukungan Anies yang dipersepsikan sebagai aktor perubahan, yang itu juga lebih rasional daripada keputusan para elitnya. Nah, memang ini fenomena yang unik ya, jarang terjadi ya sebelumnya. Ternyata bukan hanya dari kekuasaan itu terpecah belah ya, tetapi untuk internal partai ya, baik itu yang dari istana terpecah belah, internal partai yang mengikuti koalisi istana ya, koalisi pendukung istana, yaitu misalnya KIP, itu juga terpecah belah ya. Grassrootsnya banyak yang melakukan mendukung tidak sesuai dengan keputusan dari elitnya, elit partai. Nah, itu tidak hanya terjadi di PAN ya, di PAN, tapi juga terjadi di partai koalisi Indonesia Bersatu juga, misalnya P3. Beberapa satu bulan yang lalu ya kalau nggak salah, sesuai pemberitaan, PAN grassrootsnya juga melakukan deklarasi untuk mendukung Anies, yaitu Forum Ka'bah Membangun ya, FKM ya. Itu dinakodai oleh kader senior dan simpatisan dari P3. Di satu sisi P3 para elitnya juga sama ya, tergiur lunglai ataupun menikmati berkoalisi dengan koalisi bentukan istana, yaitu koalisi Indonesia Bersatu. Nah, memang ini fenomena yang unik ya, tetapi kembali lagi ini pertanyaan ya, akankah nanti ya simpatisan atau yang mempunyai andil untuk suara partai, baik itu PAN atau P3, itu akan mengikuti elitnya yang di pusat ataupun grassrootsnya ya, yang sudah dideklarasikan di tiap daerah. Dan ini tergolong masif ya. Nah, ini yang dideklarasikan. Yang tidak dideklarasikan atau yang tidak grassroots yang lebih kecil, kemungkinan juga banyak sekali untuk melakukan dukungan atau deklarasi pengerahan massa terhadap Anies Baswedan, yang sekarang dipersepsikan ya kemungkinan akan bisa memberikan perubahan warna tersendiri di saat sekarang ya. Nah, memang sobat sekalian, kalau kita melihat Riau termasuk juga Sumatera Barat itu adalah lumbung yang besar untuk calon presiden yang mempunyai arus kanan ya, dan saat ini yang dipersepsikan adalah Anies mempunyai persepsikan arus kanan yang juga dukungannya banyak dan mempunyai warna tersendiri di saat sekarang ya, kinerja pemerintah yang dinilai ya sebagian besar rakyat itu ya jauh dari kata mensejahterakan, dan juga memberikan keleluasan ya dalam hal menyampaikan kritik, pendapat dan lain sebagainya. Dan itu new hope ya yang disampaikan oleh grassroots, termasuk di grassroots dari PAN, dan itu juga didukung juga oleh ketua Bapilu PAN ya, T. Zulmizan, yang merupakan simpul relawan Anies di Riau. Nah, jadi pertanyaan adalah pertama ya, Anies itu belum benar-benar bisa dipastikan ya akan nyapres ya, mempunyai koalisi yang solid untuk nyapres, karena sudah banyak tuh gangguan yang sudah diiming-imingi oleh orang di kelompok di luar koalisi perubahan ya, misalnya Gerindra yang juga mewacanakan ya menggait PKS yang dulunya sempat mesra pada 2019 ketika Prabowo dipersepsikan juga pada waktu itu mempunyai arus kanan. Tetapi kita ketahui sekarang sudah beda ya, waktu sudah berlalu dan kita ketahui Prabowo sudah masuk kolam, dan ketika sudah masuk kolam yang awalnya itu
harapkan bisa memberikan perubahan ya, kemudian juga mempunyai andil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan rakyat, dan juga bisa memberikan ketenangan kepada pendukungnya, itu tidak terbukti ya, malah terkesan ya tutup mulut ya, dan juga tidak bisa memberikan tidak mempunyai andil apa-apa ya. Misalnya untuk kasus-kasus yang terkait nyawa anak manusia ya, yaitu Laskar FPI atau Kilometer 50 ya. Padahal Prabowo adalah orang yang dekat sekali dengan kekuasaan yang seharusnya bisa menyuarakan ataupun bisa memberikan perubahan ya. Ternyata memang itulah ya, kalau sudah gabung di kekuasaan itu pasti tidak akan bisa memegang idealismenya ya. Yang ada adalah ketika when you join us ya, you have to follow us ya. Jarang kita itu bisa menjalankan idealisme kita, kemudian memenuhi ekspektasi ya para follower Prabowo yang dahulu sempat mengatakan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Nah itu wacana Gerindra akan menggait PKS, artinya kemungkinan untuk nyapres ataupun koalisi perubahan yang sesuai dengan peraturan pemilu ya tentang PT ya, presidensial threshold 20%, itu akan gagal ya. Salah satu kendaraan atau vehicle yang seharusnya syarat yang harus dilalui oleh Anies, yaitu koalisi partai minimal 20% kursi di DPR atau 115 kursi, itu bisa gagal. Nah itu pun ya kalaupun sekarang gagal ya, berarti tinggal satu harapan adalah people power ya, people power. Jadi people power itu saat ini yang masih bisa diharapkan ya. Kemungkinan kalau semua halangan, rintangan itu akan dihujamkan kepada saat ini yang dipersepsikan perubahannya itu Anies, maka kemungkinan ya akan ada yang namanya social protest ya, protes dari publik terkait pemilu yang ataupun kontestasi pilpres yang tidak sehat lagi. Jadi langkah pertama adalah pencapresan Anies itu belum pasti. Yang kedua adalah bagaimana ya kita melihat fenomena ya grassroots yang dukungannya itu berbalik ataupun berlawanan dengan apa yang saat ini pusat ataupun wala elit di partainya masing-masing itu juga berseberangan ya. Nah sekarang sudah ada PAN ya. PAN itu grassroots sudah berbeda pilihan ya dari elitnya. Jadi elitnya itu memilih apa ya, tetap mempertahankan kekuasaan, tetap gabung pada perusahaan dengan koalisi Indonesia Bersatu, sedangkan elit grassroots PAN justru mendeklarasikan Anies yang dipersepsikan pilihan tepat dan rasional misalnya. Pun juga untuk yang lain juga sama ya, mengikuti. Misalnya P3 juga sudah digembosi ya dengan adanya dukungan dari grassrootsnya juga yang sama-sama memberikan dukungan ya, grassroots dan juga kader seniornya untuk mendukung PAN. Pun juga kelompok dari Golkar ya juga sesuai pemberitaan juga ada dukungan ya. Pun juga Gerindra kemarin pada saat Prabowo bertemu dengan rapat PAN malah menyerukan Anies presidennya ya. Jadi ini fenomena yang unik yang kemungkinan akan lebih besar lagi seiring dengan panasnya ya kontestasi pilpres dan juga tahun politik yang tinggal beberapa waktu ke depan, yang konon ya tidak lama lagi ya. Jadi kalau kita melihat pencoblosan 14 Februari dan sekarang misalnya Desember ya, berarti tinggal setahun 2 bulan lagi ya, itu bukan waktu lama ya. Nah memang ya akan ada banyak sekali hadangan ya seiring dengan waktu itu berjalan mendekati masa pilpres ya, dengan hadangan-hadangan ya, misalnya dari tiap daerah itu sudah ada mobilisasi yang
kalau pencabutan safari politik Anies, yang itu kalau kita sampaikan itu dari mana ya kita tidak bisa menyebutkan, karena kita ketahui lah ya, siapa yang tidak suka Anies itu pasti akan melakukan 1000 cara untuk melakukan penghadangan untuk safari Anies. Pun juga satu hal ya, yang paling penting juga, akankah di titik-titik akhir atau di last minute elit ini akan satu persatu akan rontok ya, elit yang PAN ya, kemudian elit P3, elit Golkar itu akankah satu persatu akan rontok mengikuti keinginan grassrootsnya yang lebih rasional memilih Anies ya. Ini juga berkaitan dengan nanti ya kotel efek yang kemungkinan akan didapat jika ya tetap mempertahankan ya konsisten dengan bergabung dengan KIP, sedangkan kebanyakan dari grassrootsnya itu lebih memilih kepada Anies. Ini yang juga menjadi ancaman bagi partai-partai yang sudah ada sudah langganan ada di Senayan ya. Dengan adanya perpecahan internal ini justru akan menjadi ancaman. Jadi kedepannya 2024 suara partai baik PAN, P3 ya yang sudah grassroots sudah dipercaya itu kemungkinan juga akan susut, bahkan hilang ya dari peredaran partai-partai yang biasanya menjadi langganan di Senayan kelak ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.